warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu ya. Arga Pradana Putra Sutikno, ada? Ada. Diko? Ada. Indah Wahyuningsih? Ada. Terima kasih. Sebelumnya, materi di pertemuan minggu lalu tahu tentang apa? Benua dan letak sudah? Sudah. Pada pertemuan minggu ini, saya akan membahas tentang dinamika penduduk di benua Amerika. Sebelum lanjut, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan persebaran penduduk di negara Amerika. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan jumlah penduduk negara Amerika dengan negara Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis ras penduduk Amerika. Dan peserta didik mampu mengidentifikasikan budaya penduduk di Amerika. Jadi tidak terlalu banyak pada materi pada pertemuan minggu ini. Saya harap nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan aktif dan terus semangat, dan nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari saya akan saya berikan poin. Sebelum masuk materi, saya mempunyai video yang durasinya tidak begitu lama. Sudah terlihat? Yang penting-penting boleh dicatat ya. Ya, jadi itu. Jadi banyak sekali ya tadi fakta-fakta tentang benua di Amerika. Nah, saya ingin tanya, kira-kira penduduk di Amerika dengan penduduk di Indonesia itu banyak mana? Jadi sudah jelas penduduk di Indonesia itu lebih banyak akan padat penduduknya. Lebih lanjutnya, mari kita mempelajari tentang dinamika penduduk di Amerika. Mana PPT-nya sudah muncul? Sudah. Dapat dilihat pada diagram di PPT saya. Pada tahun 2006 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan penduduk yang setara. Jadi dapat dikatakan laju pertumbuhan penduduk di benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Jadi peningkatannya itu setara, tidak meningkat secara drastis. Selanjutnya, seperti halnya dengan Asia, jadi sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan bagian Amerika Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Demikian halnya dengan wilayah paling utara dan paling selatan. Keduanya wilayah tersebut mendekati kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, peta ini dapat kalian lihat pada buku paket halaman 61. Jika di PPT saya tidak jelas, silakan dibuka buku paketnya halaman 61, bahwa penduduk di benua Amerika di sebelah utara dan selatan itu jarang penduduknya, karena dekat dengan kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi otomatis di wilayah bagian utara dan selatan ini sangatlah dingin. Jadi penduduknya tidak kuat untuk tinggal di sana. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan, silahkan dijawab secara singkat. Bisa dibaca tidak ini? Bisa. Siap. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan dijawab. Jika sudah, saya akan lanjut. Jadi di benua Amerika itu mempunyai kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang mempunyai kualitas penduduk yang sangat tinggi berupa Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Kualitas penduduk di benua Amerika yang mempunyai kualitas penduduk yang tinggi berupa Meksiko, Brasil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Sedangkan negara yang mempunyai kualitas penduduk yang sedang berada di Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Jadi di benua Amerika ini mempunyai kualitas penduduk sangat tinggi, dan juga sedang. Selanjutnya ada soal, silakan dijawab. Nah, lanjut. Jadi penduduk asli di Amerika berasal dari 2 suku. Yang pertama dari suku Indian, yang merupakan penduduk asli dari Amerika. Dan kedua ada suku Eskimo. Selanjutnya penduduk pendatang berasal dari berbagai benua, yang terdiri atas 3 ras, yaitu ras Negroid dari Amerika, ras Mongolia dari Asia, dan juga ras Kaukasoid dari Eropa. Bahasa utama yang digunakan penduduk di benua Amerika yaitu bahasa Inggris. Namun, walaupun demikian, penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan juga Jerman. Bahkan masih banyak lagi 300 bahasa terdapat di Amerika Serikat. Penduduk Amerika banyak menganut agama Kristen, namun sebagian juga banyak menganut Yahudi dan juga Islam. Mengapa demikian? Karena kan tadi penduduk Amerika mempunyai beberapa ras tadi.
Selanjutnya, budaya Amerika dapat dilihat dari gaya busana, olahraga, dan makanan serta karya seni. Nah, produknya dapat kita lihat dan dapat dijumpai di Indonesia, seperti celana jeans, sepatu, baseball, topi koboi, dan juga sepatu boot. Sedangkan makanannya berupa hamburger, hotdog, keripik kentang, makaroni. Pastinya anak-anak sudah pernah makannya toh. Terus sudah banyak dijumpai juga di Indonesia. Nggak mungkin lah, itu udah modern banget. Jadi sudah banyak yang memakai. Selanjutnya ini merupakan foto penduduk Amerika asli yang sebelah sini yaitu suku Indian dan ini penduduk campurannya. Ada soal lagi, silakan dijawab. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya meminta salah satu membacakan hasil yang sudah saya kasih tadi. Persebaran penduduk benua Amerika adalah konsentrasi penduduk benua Amerika berada di bagian barat dan timur Amerika Serikat, Amerika Tengah, serta Karibia, dan bagian timur dan barat Amerika Selatan. Ya, terima kasih sudah berani menjawab, terus mewakili teman-temannya. Saya harap pertemuan yang akan datang bisa seperti ini lagi, bisa aktif, terus bisa mengikuti pembelajaran sampai dari awal sampai akhir. Walaupun masih satu kali kita bertemu, tapi saya sudah memberikan tugas yang nanti saya share di grup WA. Nggak apa-apa kan? Iya, Bu. Jadi, dari pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa persebaran penduduk Amerika tidak merata karena letak geografinya yang bagian utara dan paling selatan dekat dengan kutub. Selanjutnya, benua Amerika mempunyai kualitas penduduk yang bervariasi, yaitu sangat tinggi dan juga sedang. Mempunyai dua suku, yaitu Indian dan juga Eskimo, mempunyai 3 ras, serta mempunyai beragam budaya yang dapat kita jumpai di Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mengikuti pembelajaran saya dengan tepat waktu dan juga sudah banyak yang ikut. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, ya sudah, mungkin itu. Sekian saya cukupkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.